Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman sekalian. Siapa nih yang sudah siap untuk bahas ilmu yang super penting di dalam agama kita? Ya benar, yaitu adalah studi hadis. Perkenalkan, nama saya Desi Kaulandari dengan NIM 2411077 dan berasal dari kelas PAI 3C. Dan hari ini saya bakal jawab soal ujian akhir semester di mata kuliah studi hadis yang diberikan oleh ibu dosen, yaitu Ibu Syarifah HR Daeng 7MA. Nah guys, ada 6 pertanyaan seru yang bakal kita bedah satu persatu, mulai dari pengertian dasar sampai tantangan di era sekarang. Nah, sebelum kita mulai, saya mau bilang dulu, ilmu hadis itu bukan cuma tentang menghafal riwayat, melainkan tentang bagaimana kita bisa ngerti pesan-pesan dari Rasulullah SAW dan terapinya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, siap belum nih? Kita mulai. Ayo kita explore aja. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hadis dan sunnah. Oke, pertama-tama kita bahas yang paling dasar. Apa sih bedanya hadis dan sunnah itu? Nah, sunnah itu adalah segala sesuatu yang dilakukan, diperintahkan, atau diizinkan dari Rasulullah SAW, mulai dari beliau berbicara, berbuat, sikapnya, sampai hal-hal yang berkaitan dengan diri beliau. Jadi, sunnah itu kayak blueprint atau pedoman hidup dari beliau ya. Nah, sedangkan hadis itu adalah catatan dari sunnah tersebut. Nah, di dalam sunnah itu tadi, di dalam hadis itu tadi, ada 2 bagian penting. Yang pertama, yaitu adalah sanad. Nah, sanad itu adalah rantai transmisi siapa yang mengomongkan cerita ini sampai ke orang itu, sampai ke kita. Nah, sedangkan matan itu adalah isi pesannya sendiri. Singkatnya aja, sunnah adalah substansinya, dan sedangkan hadis adalah cara kita dapetin dan simpan informasi tersebut. Nah, yang kedua itu adalah tentang sejarah perkembangan hadis. Nah, sekarang kita lihat aja bagaimana ilmu hadis itu berkembang dari masa Rasulullah sampai masa tabi'in. Nah, pada masa Rasulullah SAW di abad 570 sampai 632 Masehi, pada masa ini para sahabat langsung nemuin dan dengerin ajaran beliau. Penyimpanan awalnya cuma hafalan doang, tapi lama-lama juga dicatat di daun palem, kulit, kayu, atau bahkan tulang hewan. Beliau sendiri juga mengizinkan pencatatan terutama bagi urusan hukum dan perang. Nah, selanjutnya kita akan bahas di masa sahabat. Nah, setelah beliau wafat, awalnya ada kehati-hatian buat mencatat hadis biar tidak membingungkan sama dengan Al-Quran. Tapi pas para sahabat mulai berdakwah ke berbagai daerah, mereka mulai lebih aktif menyebarkan dan menyimpanannya. Kayak seperti Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Khattab tuh udah mulai serius melakukan hal tersebut. Nah, kemudian pas masa apa sih yang ketiga tadi? Masa tabi'in. Masa ini adalah generasi anak cucu sahabat loh. Mereka mulai aktif banget kumpulin dan nyebarin hadis dari para sahabat tadi. Dan juga mulai ada metode-metode buat cek keasliannya riwayatnya. Nah, kayak nanya, loh ini cerita dari siapa ya? Nah, tokohnya kayak Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin. Selanjutnya di masa tabi'in. Nah, di masa tabi'in, daerah ini pengumpulan hadis makin terstruktur, maksudnya semakin rapi dan semakin sistematis ya. Mulai dari kitab-kitab awal kayak musnad, dan para ulama makin ketat cek
kredibilitas tiap orang yang menyebarkan cerita tersebut. Jadi ilmu hadis mulai jadi lebih terorganisir dengan sangat tepat. Kemudian kita kembali lagi di pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang klasifikasi berdasarkan kualitas. Nah, ini sepertinya sangat seru yang kita bahas tentang klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Nah, ada beberapa jenis loh di hadis tersebut kualitasnya berdasarkan kualitasnya. Maaf. Yang pertama yaitu adalah hadis sahih. Nah, ini hadis yang paling kredibel sanadnya karena terdapat sanadnya lurus, perawinya soleh dan bisa dipercaya. Matanya juga nggak bentrok sama Al-Quran atau hadis yang lebih kuat. Contohnya, hadis tentang cara wudhu yang diriwayatkan sama hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya sama Bukhari dan Muslim pasti sudah teruji kebenarannya dan kita bisa percaya. Yang kedua yaitu adalah hadis hasan. Nah, hadis hasan ini kualitasnya cukup baik tapi belum sekuat sahih tadi. Misalnya ada satu perawi yang kurang terkenal aja tapi matanya masih benar dan gak bentrok. Contohnya hadis tentang salam antar muslim yang ada di kitab Abu Daud. Dan selanjutnya yaitu adalah hadis dhaif. Nah, hadis ini tuh ada catatnya di sanadnya, bisa aja rantainya putus atau ada perawi yang kurang terpercaya. Harus hati-hati banget buat yang menyimpankan maknanya. Contohnya beberapa hadis tentang amalan khusus yang cuma ada satu sumber saja. Nah, itu adalah contoh hadis dhaif tadi. Yang keempat, selanjutnya itu dalam hadis maudhu. Nah, hadis maudhu ini hadis palsu yang sering kita dengar, yang sering kita melihat tuh kebanyakan ini hadis-hadis maudhu ya. Nah, hadis ini tuh yang harus kita waspadakan. Nah, karena dibuat hoax atau bohong serta dimanipulasi buat kepentingan tertentu biar kita percaya. Jangan sampai pernah kita percaya atau nyebarin yang satu hadis ini tersebut, apalagi kita menyebarkan hadis ini ke berbagai orang-orang ya teman-teman. Nah, itulah jawaban yang ketiga, dan selanjutnya kita akan menggali jawaban yang keempat, yaitu klasifikasi berdasarkan kuantitas. Nah, sekarang kita bahas klasifikasi berdasarkan jumlah perawi atau kuantitasnya. Nah, yang pertama yaitu adalah apa teman-teman? Ya, benar, yaitu adalah hadis mutawatir. Nah, hadis ini diriwayatkan sama banyak perawi di tiap tingkat rantai, sampai mustahil mereka sepakat buat bohong. Kredibilitasnya sama aja kekuatan dengan Al-Quran. Contohnya, bacaan sholat yang kita pelajari sudah banyak banget kan yang nerima dan nyebarinnya itu sejak dulu. Nah, itu tadi yang hadis mutawatir penjelasannya. Yang kedua yaitu adalah hadis ahad. Nah, diriwayatkan sama sedikit perawi aja, tapi kalau sanadnya belum tetap bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Contohnya, banyak hadis tentang cara bersosialisasi yang cuma diriwayatkan sama satu atau dua sahabat aja. Nah, itu penjelasan dari hadis ahad. Dan yang ketiga yaitu adalah hadis masyhur. Nah, hadis ini adalah jenis ahad yang terkenal banget dan banyak dikenal sama para ulama. Kayaknya hadis tentang pentingnya belajar yang dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, udah banyak orang yang kenal dengan salah satu tokoh tersebut tadi, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, yang selanjutnya itu adalah hadis gharib yang diriwayatkan sama satu perawi aja, sama lah ya kayak tadi, cuman ya ada beda sedikit. Nah, atau dari daerah yang jauh, harus dicek
harus dicek dulu kebenarannya sebelum kita menerimanya dan mengonfirmasi hadis tersebut. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kelima nih tentang analisis hadis dan etika sosial. Nah, sepertinya pertanyaan ini mungkin kita belum pernah ya atau belum kita dengar karena ini termasuk analisis kan. Nah, pertanyaan ini tuh buat kita mikir-mikir dalam apa hubungan antara analisis hadis sama etika sosial. Nah, kita akan membacakan masalah ini. Nah, kalau menurut saya ini adalah usaha buat mengurai pesan moral dan cara bersosialisasi yang ada di dalam hadis. Terus kemungkinan atau kita bisa terapkan di kehidupan kita. Nah, di sini menurut saya akan mengambil beberapa poin pentingnya. Yang pertama yaitu adalah saling menghormati. Nah, hadis bilang semua manusia adalah anak cucu dari Nabi Adam. Gak ada yang lebih mulia kecuali karena ketakwaannya. Jadi, kita harus menghormatkan semua orang, apapun bedanya, maupun yang muda, maupun yang tua, dan orang lain. Dan yang kedua yaitu adalah kita membantu sesama. Nah, kita diminta bantu buat saudara kita yang kesusahan, baik secara uang, tenaga, atau cuma kasih dukungan aja. Seperti kita memberi bantuan yang kemarin terkena bencana alam di daerah Sumatera Barat dan Aceh. Dan yang ketiga yaitu adalah etika komunikasi. Kita harus berbicara baik, hindarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, dan selalu bilang yang berkata yang benar. Bahkan kalau kita mau ngomongin hal yang kurang menyenangkan, kita juga harus sopan. Dan yang terakhir yaitu adalah toleransi. Nah, toleransi ini kita saling mendengarkan. Di toleransi ini kita sesama hidup rukun sama orang lain, termasuk yang beda keyakinan. Hormatilah hak mereka dan jangan menyebarkan kebencian di antara sesama tadi. Nah, jadi analisisnya bukan cuma ngerti gitu-gitu aja, tapi buat bikin masyarakat kita jadi lebih baik. Nah, sekiranya itu pertanyaan yang kelima tadi. Dan selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang keenam. Nah, tentang tantangan di era digital. Nah, banyak bukan tantangan di era digital ini, apalagi sekarang itu sosial media sudah banyak sekali. Di zaman yang serba canggih ini, mempelajari hadis juga punya tantangan loh. Nah, apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu adalah kita sering scroll TikTok. Mungkin banyaknya konten-konten palsu di internet, bisa dapatkan hadis yang gak asli, yang gak worth it, atau diambil dari maknanya yang salah. Banyak orang yang menyebarkan tanpa cek dulu kebenarannya. Nah, hadis maudhu tadi ya guys. Dan yang kedua yaitu ada sulit bedakan sumber terpercaya karena banyak situs dan akun media sosial yang kasih informasi hadis tadi, tapi nggak semua punya sumber yang jelas, bikin kita bingung dan pusing. Jadi kita tidak bisa menentukan mana yang paling benar dan yang paling tepat. Dan yang ketiga yaitu adalah penyederhanaan yang berlebihan. Beberapa konten bikin hadis terlalu simpel sampai kehilangan makna yang sebenarnya atau malah menyimpang. Nah, itu tidak dibenarkan ya. Dan kemudian yaitu adalah kurangnya pemahaman konteks. Beberapa hadis butuh mengerti sejarah, tetapi bahasa Arab klasik dan metodologinya. Banyak orang yang cuma baca sekali aja tapi ngerti konteksnya, jadinya akan timbulnya kesalahpahaman. Dan kemudian selanjutnya yaitu adalah gangguan dari konten lain. Nah, di dunia digital ini kita sering terganggu sama konten yang lain yang lebih seru nih. Nah, seperti kemarin ya, kasus-kasus yang masih hot seperti kasus perselingkuhan dan kasus-kasus lain tuh kan. Nah, jadi kita tuh sulit buat fokus belajar hadis dengan secara mendalam. Tapi aku ada solusinya.
Tenang aja, di era digital juga ada keuntungannya juga loh. Kita bisa mudah dapatkan kitab-kitab hadis dan belajar dari ulama-ulama terpercaya dari mana saja. Seperti kita mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad dan lain-lain, dan apapun itu. Nah, itu dia pembahasan lengkap dari 6 pertanyaan tadi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bantu kita semua ngerti lebih dalam tentang ilmu hadis dan bukan cuma buat ujian saja. Tapi bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita buat jadi pribadi yang lebih baik dan lebih berguna dan bermanfaat. Ingat ya, kita harus selalu cari sumber ilmu yang terpercaya kalau mau buat belajar hadis, dan jangan pernah sungkan buat nanya sama orang yang lebih tahu tentang hadis tadi. Nah, itu sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga kita semua lulus dengan nilai yang baik ya. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang saya jelaskan tadi. Guru Irian, Guru Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.